Di balik kemegahan Candi Prambanan tersimpan sebuah kisah cinta, pengkhianatan, dan kutukan abadi. Inilah legenda Roro Jonggrang. Alkisah, Bandung Bondowoso, seorang pangeran sakti, terpikat oleh kecantikan putri Roro Jonggrang dan ingin menikahinya. Namun sang putri membencinya karena telah membunuh ayahnya. Untuk menolaknya, Roro Jonggrang mengajukan syarat yang mustahil, membangun 1000 candi dalam satu malam. Tanpa gentar, Bondowoso memanggil pasukan jin dari perut bumi. Dengan kekuatan gaib, 999 candi berdiri megah saat malam hampir berakhir. Panik, Roro Jonggrang memerintahkan para dayang untuk menumbuk padi dan membakar jerami, menipu para jin agar mengira fajar telah tiba. Tipu muslihat itu berhasil, namun kemarahan Bondowoso tak terbendung. Dia mengutuk Roro Jonggrang jadi arca ke-1000. Tapi apakah ini kisah nyata? Kita akan bongkar rahasia di balik batu Prambanan. Siapakah Rakai Pikatan, sang raja pembangun candi? Dan untuk dewa mana mahakarya ini dipersembahkan? Kita terhanyut dalam kutukan Roro Jonggrang. Tapi prasasti kuno membisikkan cerita yang berbeda. Lupakan jin dan 1000 candi. Mari kita bertemu sang arsitek sesungguhnya, Rakai Pikatan. Pada abad ke-9, Jawa dikuasai 2 dinasti besar. Dinasti Shailendra yang Buddha dengan Borobudurnya, dan dinasti Sanjaya yang Hindu. Rakai Pikatan Raja Sanjaya tak mau kalah. Dia membangun Prambanan bukan untuk seorang putri, tapi untuk para dewa dan untuk menandingi kemegahan Borobudur. Bahkan, dia menikahi putri Pramodawardhani dari dinasti saingannya untuk menyatukan kekuatan. Jadi Prambanan adalah monumen politik, simbol supremasi dan bukti cinta mungkin. Tapi di dindingnya, terpahat kisah cinta lain yang lebih epik. Kita akan membaca kisah Ramayana yang terukir abadi di batu Prambanan. Prambanan bukan hanya monumen politik, tapi juga sebuah kitab batu. Di dindingnya terpahat wiracarita Ramayana. Ini adalah kisah Pangeran Rama dan istrinya, Shinta. Kebahagiaan mereka direnggut saat Shinta diculik oleh Rahwana, Raja Iblis dari Alenka. Dengan bantuan Hanuman, sang kera putih yang sakti, Rama membangun jembatan dan memimpin pasukan untuk menyerbu Alenka. Perang besar pun terjadi antara kebaikan melawan kejahatan. Setelah Rahwana kalah, kisah tak langsung berakhir bahagia. Shinta harus membuktikan kesuciannya melalui ujian api. Prambanan mengabadikan kisah cinta, kesetiaan, dan pengorbanan ini. Namun takdir candi ini sendiri tak kalah dramatis. Bagaimana mahakarya ini bisa terkubur ratusan tahun? Mahakarya seperti Prambanan pun takluk oleh waktu. Ketika pusat kekuasaan kerajaan Mataram kuno bergeser, candi ini perlahan ditinggalkan. Lalu pada abad ke-16, gempa bumi dahsyat meruntuhkannya, mengubah kompleks suci ini menjadi tumpukan puing. Selama ratusan tahun, Prambanan hilang, terkubur di bawah lebatnya hutan Jawa. Hingga pada tahun 1733, seorang Belanda bernama C. Alons menemukannya kembali. Dunia terkejut, tapi yang mereka temukan hanyalah ribuan batu yang berserakan. Sebuah puzzle raksasa. Bagaimana manusia modern bisa membangkitkan kembali mahakarya ini dari reruntuhannya? Menyatukan kembali puzzle batu Prambanan adalah pekerjaan raksasa. Namun, dengan teknik anastilosis, para arkeolog mulai bekerja, mencocokkan setiap batu seperti menyusun jiwa sebuah bangsa. Setelah puluhan tahun, pada 1991 dunia mengakuinya sebagai situs warisan dunia UNESCO. Kini, Prambanan hidup sebagai panggung abadi bagi sendera tari Ramayana. Dari mitos hingga kebangkitannya, inilah legenda Prambanan. Tapi buku sejarah belum usai. Kini, Anda yang menentukan bab selanjutnya. Apakah kita akan menjelajahi keagungan Borobudur, menyaksikan kekuasaan Majapahit, atau mengungkap jejak penguasa lautan Sriwijaya? Tulis pilihan Anda di kolom komentar. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya.